Selamat siang teman-teman. Saya dari kelas 10 TKR mau menjelaskan bagaimana tips untuk merawat aki basah, yaitu pada mobil ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Umur aki dalam setiap merek mobil itu berbeda-beda ya teman-teman. Kondisi itu mobil sendiri, terutama masalah pada kabelnya, itu sangat mempengaruhi pada kondisi aki mobil. Untuk aki bisa kita rawat dengan sedemikian rupa ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan tips cara merawat aki mobil untuk penggunaan jangka panjang ya teman-teman. Untuk cara merawat aki mobil, kita harus selalu mengecek kondisi air aki. Kalau air akinya ini di kelebihan, itu pasti akan tumpah-tumpah ya. Minimal air akinya itu harus segini ya teman-teman, ada petunjuknya. Ini minimal, terus ini maksimal ya teman-teman. Untuk cara yang kedua, usahakan kita harus mengecek pada kabelnya ya. Seperti ini, kabelnya yang tidak bagus bisa untuk dirawat atau diganti. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi aki cepat mati ya teman-teman. Ada dua faktor ya, karena overcharge pada aki mobil ini dan tidak ada pengisian, itu dapat menyebabkan aki cepat tekor atau rusak. Jika aki overcharge, aki bisa akan meledak ya teman-teman. Kalau pengisiannya tidak ada, aki juga bisa mati lebih cepat juga karena tidak ada pengisiannya. Oke, kita lanjut. Untuk merawat aki yang selanjutnya, kita saat memasang terminal itu harus kencang ya teman-teman, supaya tidak akan kegoncang saat mobilnya bergerak atau berjalan. Harus kencang, dan kalau punya aki baru jangan lupa ini pasti ada plastiknya, jangan lupa diambil sebelum dipasang. Untuk pemasangan baut, kita menggunakan ini ya, baut aki mobil. Ini baut khusus ya teman-teman, maksudnya cakepannya ini. Dan ini ada baut 10 sama mur 10, panjang kira-kira 2 cm. Bisa dikencangkan pakai kunci pasring 10. Dan di sini juga ada mur untuk pengencangan kabel positif negatif pada aki mobil ya teman-teman. Untuk selanjutnya, aki kalau sudah 3 bulan, sebaiknya kita bisa mengecas aki dengan secukupnya ya, supaya tidak tekor-tekor kembali. Dan juga di sini kalau aki tekor itu pasti harus diganti. Kalau aki tekor itu kan pasti mahal ya teman-teman. Makanya kita harus merawat selalu aki yang sudah kita beli ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan seputar perawatan aki ya teman-teman. Di sini ada aki yang cukup bagus untuk kita bahan percobaan ya. Di sini kita merawat aki itu harus terhindar dari korosi. Yang namanya korosi ini pasti selalu menyusahkan aki ya pada saat membuka atau memasang itu. Nah, di sini itu ada lubang kecil. Lubang kecil ini fungsinya untuk mengeluarkan uap aki ya. Mengeluarkan uap aki dari sini naik ke atas untuk keluar akinya. Dan di sini untuk pengisian akinya bisa kita
copot kembali. Dan ini air akinya ya. Air akinya sedikit kelihatan atau enggak? Dan air akinya itu harus nggak boleh kurang dari ini ya, lower level. Apalagi kita lebih dari upper level. Untuk aki basah, untuk perawatannya harus cukup ekstra daripada aki kering. Karena aki basah menggunakan air aki. Aki kering sebenarnya juga menggunakan, cuma tingkat keawetannya dan kemudahannya untuk merawat itu pasti berbeda dengan aki basah. Dan ini ada pengunci terminal. Ini dari Baja atau Kuningan. Ini bisa beli di toko-toko terdekat. Ya, bengkel atau bengkel motor juga ada pastinya, atau bengkel-bengkel elektronik. Untuk aki di bahan percobaan ini ada merek GS ya, GS Hybrid Astra. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Untuk cara mengatasi korosinya ini cukup menggunakan amplas. Dan ini kan semisalnya ini ada korosi nih, ada karat-karat, kita bisa amplas sedikit-sedikit untuk bisa kembali lagi agar tidak korosi ya. Ini cara paling ampuh untuk membersihkan korosi. Dan ini amplasnya terlalu kecil ya, nggak bisa maksimal kalau membersihkan. Membersihkan terminal lagi ini harus pakai amplas, dan air panas juga bisa lalu diamplas. Asal tidak ada kabel yang bersentuhan sama terminal positif dan negatif ini ya. Kita bersihkan dulu ya. Oke, setelah dibersihkan sudah cukup bersih dan tidak terlalu maksimal ya, karena amplasnya terlalu kecil. Dan ini juga terminal lakinya ini ada noda-noda kotoran sedikit, dan bisa dibersihkan juga. Lalu aki ini bisa dilap ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk tips dan merawat akinya sudah selesai. Saya meminta maaf jikalau ada kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata yang tidak kalian pahami, bisa ditanyakan ke kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Bantu-bantu juga share-share kepada teman-teman yang mau membersihkan dan merawat aki ini ya teman-teman. Saya Revan Satria Nugroho dari kelas 10 TKR. Terima kasih.